Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radit dari kelas 64. Mau menceritakan dongeng Malin Kundang. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda bersama seseorang anak laki-laki di perkampungan pantai air manis, Padang, Sumatera Barat. Perempuan itu bernama Made Rubayah, sedangkan anak laki-lakinya bernama Malin Kundang. Sejak kanak-kanak, Malin Kundang menjadi yatim sepeninggalnya ayah anda. Beranjak dewasa, Malin Kundang hendak mengubah nasibnya jadi orang besar. Ia meminta restu sang ibu untuk merantau ke negeri seberang. Puncuk dicinta, ulam pun tiba. Sebuah kapal besar berlabuh di pantai air manis. Kedatangan kapal tersebut mengukuhkan hati Malin Kundang untuk pergi merantau. Bu, saya ingin mencari kerja merantau ke negeri orang, kata Malin dengan suara risih. Belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Saya akan mencari kerja agar nasib kita berubah dan terbebas dari kemiskinan. Meski dengan berat hati, akhirnya sang ibu pun mengizinkan anaknya pergi merantau. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Malin Kundang telah pergi meninggalkan kampungnya tanpa pernah memberi kabar kepada ibunya. Hingga pada suatu hari, sebuah kapal besar berlabuh di pantai air manis. Melihat hal itu, Made Rubayah ikut berdesakan mendekatkan kapal tersebut. Sangat yakin bahwa lelaki muda itu adalah Malin Kundang. Tanpa canggung, ia langsung memeluk Malin erat-erat seolah takut kehilangan anaknya lagi. Lalu ia pun menyapa Malin dengan suara serak karena menahan tangisan bahagia. Malin, Malin anakku, mengapa kau begitu lamanya meninggalkan ibu? Malin terpana karena ia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Sebelum sempat berpikir, istri Malin Kundang yang cantik jelita menghina ibu Malin Kundang yang merupakan mertuanya sendiri. Cuih, wanita buruk, inikah ibumu? Mengapa kau membohongi aku? Katanya sang istri pun bertanya kepada Malin Kundang, apakah wanita tersebut benar ibunya? Bukankah dulu kau katakan ibumu adalah seorang bangsawan sederajat dengan kami? Mendengarkan kata-kata istrinya, Malin Kundang mendorong wanita tua itu hingga terguling ke pasir. Made Rubayah berkata lagi untuk meyakinkan Malin Kundang bahwa ia adalah ibunya. Malin anakku, aku ini ibumu, nak, ucapan Rubayah dengan lirih. Walaupun begitu, Malin Kundang ternyata tidak menghiraukan perkataan ibunya. Hai perempuan tua, ibuku tidak sepertimu. Engkau tampak miskin dan kotor, kata si Malin sambil mendorong wanita tua itu hingga terkapar pingsan. Ketika Made Rubayah sadar ke pantai air manis sudah sepi, di laut dilihatnya kapal Malin semakin menjauh. Hatinya perih seperti ditusuk-tusuk. Tangannya ditengadahkan ke langit seraya berdoa. Ya Allah, yang Maha Kuasa, kalau dia bukan anakku, aku maafkan perbuatan tadi. Tapi kalau memang benar dia anakku, Malin Kundang, aku mohon keadilanmu. Tidak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Entah bagaimana, awalnya tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Seketika kapal itu hancur berkeping-keping. Kemudian terhempas ombak hingga ke pantai.
Keesokan harinya di kaki bukit terlihat keping kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tak jauh dari tempat itu nampaklah sebongkah batu yang merupai tubuh manusia. Konon itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang terkena kutukan ibunya menjadi batu. Di sela-sela batu itu berenang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon ikan-ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.